Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan seperti biasa, kalau ibu rumah tangga pagi-pagi riweuh ya. Dan ini tuh posisinya si kakak, si ade udah pada berangkat sekolah. Dan di sini saya mau cuci payung dulu nih teman-teman, dikarenakan payungnya itu agak kotor karena setiap sorenya itu dipakai oleh si ade ya teman-teman. Karena cuacanya itu kan gak menentu ya, kadang siangnya itu panas, sorenya itu benar-benar hujannya deres banget. Dan wajib banget nih si ade setiap sekolah dinia dibawain payung. Jadi sebelum dia sekolah dinia, saya jemur dulu payungnya biar benar-benar kering ya teman-teman, karena nantinya itu takutnya besi-besinya itu pada karatan ya teman-teman kalau gak dijemur mah. Nah tadi itu agak kotor sedikit, jadi saya bersihkan biar si ade pas pakai payungnya itu lebih nyaman. Dan cuaca di daerah teman-teman semua bagaimana nih? Mungkin ada yang lagi masih musim kemarau ya, di komen-komen juga ada semoga cepat turun hujan. Dan ada udah yang samaan juga udah pada hujan alhamdulillah. Dan yang bagi belum turun hujan semoga segera turunkan hujan ya. Dan hujannya itu hujan berkah, amin. Nah di sini sebelum jemur-jemur ini saya mau ngapa-ngapa dulu lantai ya teman-teman, karena kalau musim hujan seperti ini lantainya itu benar-benar cepat kotor karena hujannya deras, itu cipratan-cipratan airnya itu malahan nyampe ya sampai jendela juga saking derasnya. Dan di sini tuh saya langsung aja bersihkan dulu biar enak diinjak, enak dipandang ya. Jadi sambil nunggu kering terasnya nanti saya bisa beraktivitas yang lainnya. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman nih yang sudah menonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah dilanjut lagi nih ke cerita videonya. Ini ngapa-ngapa terasnya sengaja banget pakai air di ember karena benar-benar cipratan air hujannya itu kan blok gitu ya teman-teman, banyak tanahnya. Jadi kalau nggak pakai air itu tuh kurang bersih. Jadi sedikit-sedikit saya langsung cuci lagi empelannya biar bersih ya teman-teman. Kalau bersih total makan enak ya. Nanti pas saya mau santai-santai di depan jadi jauh lebih bersih, jadi jauh lebih enakan gitulah ya. Nah teman-teman jangan salfok ya di pinggiran rumah yang ini karena ada bangku untuk naik-naik gitu, ada besi ranjang juga, ada sepeda juga. Itu tuh bener-bener ya, saya juga udah mikirin dari kemarin bagaimana caranya untuk nyimpan besi ranjang di pinggiran rumah yang lain, tapi benar-benar gak ada tempat. Kata Pak suami kalau disimpan di tanah itu tuh benar-benar sayang banget karena ranjangnya itu masih baru ya teman-teman, masih layak pakai, jadi masih bagus. Kemarin juga udah ditawar tuh sama tukang rongsokan, saya bilang gak dijual itu mah bang, soalnya itu kan masih baru, disimpan di luar itu gak ada tempat untuk penyimpanan, bukannya gak dipakai. Insya Allah kalau kedepannya kalau nambah kamar yang pastinya itu pasti kepake ya teman-teman itu tuh. Jadi jangan salfok sama pinggiran rumah saya yang dipakai tempat penyimpanan. Nah kalau untuk bangku-bangku mah yang pastinya untuk naik-naik seperti ngecat atau apa yang agak tinggi-tinggi gitu ya. Kalau sudah punya bangku mah kan enak ya teman-teman pas mau naik teh, jadi nggak nyari-nyari gitu. Karena kan kalau ngecat-ngecat mah lumayan agak susah juga kalau pakai bangku teh. Jadi harus pakai bangku seperti itu biar jauh lebih mudah dalam pengerjaannya. Mungkin untuk saat ini mah saya nggak bisa dulu, insya Allah kedepannya Pak suami mungkin ya yang make gitu. Jadi kalau udah ada mah gampang gitulah ya. Kemarin juga bangkunya itu mau disimpan di pinggiran rumah mama, tapi ternyata mama juga punya ya bangku seperti itu, dan mama pun sama punya bangku seperti itu untuk ngebenerin listrik, ngecat, ngebenerin pelapon. Nah seperti itulah ya, kalau punya masing-masing itu tuh benar-benar jauh lebih enak ya. Apalagi kalau barang-barang punya sendiri, kita itu nggak kagok untuk make, kapanpun kita mau make tinggal ngambil, tinggal make. Nah itu tuh keuntungan
punya barang sendiri ya teman-teman. Walaupun nggak bagus, tapi kalau punya sendiri mah ya jauh lebih enak kan bagi saya mah. Jadi pas mau pakai itu lebih bebas gitulah ya, jadi nggak canggung. Dan balik lagi ke ranjang besinya, itu tuh benar-benar ya masih bagus. Dan di situ tuh saya agak was-was juga, takutnya itu hilang ya teman-teman, karena benar-benar kalau dijual kerongsokan itu kemarin juga ditawar hanya 100 ribuan, Masya Allah, belinya jutaan ditawar 100 ribuan, kayak yang udah kayak gimana aja gitu ya, padahal itu kan masih bagus ya ranjangnya. Jadi saya mau pertahanin aja, mudah-mudahan kedepannya kan rezeki siapa yang tahu ya, bisa bikin kamar satu lagi yang lebih besar, jadi ranjangnya itu nggak perlu beli lagi, mungkin beli kasurnya aja gitulah ya. Nah, alhamdulillah untuk jemur pakaian sudah selesai. Ini ada lipatan baju, jangan salvo pokoknya teman-teman. Di sini tuh saya asli belum beres-beres, dan sebelumnya beres-beres saya nyimpan dulu ember yang barusan dipakai untuk ngejemur pakaian ya ke belakang. Nah, dilanjut lagi nih untuk bersih-bersih buffet TV. Dan di sini kalau tanpa kemoceng rasanya ada yang kurang ya. Mungkin karena kebiasaan juga setiap harinya itu kalau mau bersih-bersih lemari atau apapun itu meja, itu tuh benar-benar enakan kalau pakai kemoceng. Pertama jadi bersih, keduanya itu lebih gampang, ketiganya itu lebih mudah ya teman-teman. Gampang dan mudah sama ya. Maksud saya lebih cepat lah ya untuk bersihnya. Nah, kalau kelihatan nih udah dekil banget, nah baru tuh saya pakai semprotin pakai sabun, dilap-lap gitu ya, lap basah pokoknya. Kalau untuk setiap hari dilap basah enggak, karena enggak terlalu kotor lah ya teman-teman, karena setiap harinya juga selalu saya lap pakai kemoceng. Jadi benar-benar alhamdulillah selalu bersih gitulah ya. Nah, ini untuk kolong-kolongnya juga saya sapukan. Jadi sebelum bersih-bersih yang bawah, saya itu selalu bersihin dulu yang atasannya dulu, biar nggak kotor lagi ke bawah gitu maksud saya teman-teman. Karena kalau didahuluin tuh yang bawah dibersihin, nanti pas ngebersihin yang atas seperti lemari-lemarinya itu tuh debu-debu pada turun lagi. Jadi capek 2 kali gitulah ya. Nah, di sini nih agak mumet saya tuh ya. Kenapa sih di atas lemari ini jadi berantakan seperti ini gitu. Di atas lemari buku juga jadi berantakan, jadi banyak barang-barang. Kemarin makan enggak, di atas lemari itu enggak ada apa-apa, cuman bunga aja gitu satu. Dan di atas meja buku pun enggak ada apa-apa, kosong melompong. Itu tuh jauh lebih enakan daripada kayak sekarang. Yang itu tuh benar-benar ribet kelihatannya ya, jadi enggak rapi gitulah ya. Entah harus bagaimana nih nyimpennya. Mungkin kita besi kakak juga harus disiasati, disimpan di box-box gitu, dan naruhnya itu di mana gitu ya, jangan sampai kelangkahan atau ke bawahan oleh buku-buku, itu kan nggak boleh lah ya. Dan untuk obat-obat saya mungkin harus beli lagi boxnya biar lebih rapi nih kelihatannya, soalnya kelihatan banget kan ya jadi berantakan. Mungkin setiap hari juga saya bereskan, rapihkan, dibersihkan, tapi tetap kelihatannya itu berantakan banget. Nah, di sini juga nih si Ade nih malahan nyimpen dus, toples itu tuh dipakai buat gambar-gambar gitu ya. Jadi kelihatannya itu benar-benar berantakan kayak gitu. Saya tuh benar-benar nggak suka. Dan ini untuk lipatan pakaiannya saya simpan dulu ke kamar ya teman-teman. Insya Allah nanti setelah selesai semuanya, setelah mau nyantai-nyantai baru saya lipat. Jadi untuk saat ini mah saya bersih-bersih yang agak sukarnya aja dulu ya teman-teman. Karena untuk lipat baju kalau sudah bersih mah rumahnya ya enak ya. Peralatan si kakak kalau mau disimpan di lemari yang coklat tadi itu tuh penuh dengan peralatan seperti kain flanel, pita-pita, bunga-bunga. Itu tuh benar-benar penuh ya dengan perabotan keperluan saya untuk jualan. Ya walaupun saat ini mah lagi sepi yang namanya kerajinan yang pastinya itu nggak setiap hari ada ya teman-teman. Apalagi kerajinan toples itu tuh benar-benar musiman ya, jadi tertentu seperti mau lebaran, Imlek, Natal, dan juga tahun baru. Nah, tahun baru ini entah ya rezeki saya itu ada atau enggak, pasti ada mah ya gitu teman-teman, tapi seberapa banyaknya saya juga kurang tahu. Dan untuk saat ini mah saya bukanya enggak di Facebook, enggak di marketplace yang lain, saya cuma bukanya di Lazada aja. Mungkin teman-teman juga ada yang kepo nih toko saya apa di Lazada. Toko toples kerajinan saya itu di Lazada Faiza Krep 99 ya teman-teman.
Itu tuh promosi sedikit ya, nggak apa-apa, Masya Allah. Barangkali aja teman-teman ada yang minat, ada yang mau gitu ya. Rezeki kan siapa yang tahu. Nah, dilanjut lagi ke dapur. Ini dapur masih berantakan. Kalau cucian masih sedikit, alhamdulillah nggak apa-apa. Dan di sini saya bersih-bersih aja dulu. Dan untuk hordeng nih, hordeng meja hijau atau meja magicom jangan salfok, itu tuh saya sudah cuci duluan ya teman-teman, karena insya Allah nanti pas mau ganti ke hordeng kolong dapur, yang hordeng meja magicomnya itu udah bersih ya, jadi saya dahulukan gitu biar bebarengan nanti pas dipasangnya itu dengan gordeng meja kompor, karena kan kalau gordeng meja kompor mah baru ya. Dan sedangkan saya itu belinya itu cuman 4, yang pastinya itu 4-nya itu cuman untuk meja kompor dan juga wastafel. Sedangkan untuk jendela dan juga untuk meja magicomnya itu nggak kebagian. Ya karena budgetnya aja ya teman-teman, jadi saya cukup-cukupin aja. Nah maka dari itu gordeng meja magicom dan juga gordeng jendelanya saya dahulukan cuci, biar nanti pas ganti gordeng itu tuh sudah pada bersih, jadi tinggal masang. Nah untuk saat ini mah belum ganti-ganti gordeng dulu ya teman-teman, karena benar-benar mau bersih-bersih dulu, yang insya Allah next video ya teman-teman. Semoga saya itu tetap sehat, tetap beraktivitas dengan semangat, pokoknya dikasih rezeki lah ya, kesehatan sama Allah, semangat sama Allah, semangat dan sehat juga, itu tuh benar-benar rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kan kita merasa malas, bahkan merencana hari ini tuh mau ini mau itu gitu ya esoknya. Dan kalau Allah tidak mengizinkan, itu tuh benar-benar rasa malas itu kadang timbul secara tiba-tiba gitu ya teman-teman. Maka dari itu saya berdoa semoga rasa semangat, rasa sehat saya itu dikasih seterusnya lah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan apa-apa, ini juga demi kebaikan. Ya, saya bikin video ini itu tuh selain untuk sharing-sharing untuk teman-teman semua, saya itu juga berikhtiar untuk mencari rezeki ya di jalan halal. Mungkin banyak yang salfok juga sama selang hitam. Itu tuh selang hitam, bukan hitam sih sebenarnya nama ungu tua ya teman-teman, tapi kelihatannya di kamar itu kayak hitam. Itu tuh selang air yang saya pakai dari keran kamar mandi ke mesin cuci, karena kerannya itu lumayan jauh, jadi saya pakai selang itu. Mungkin agak mengganggu juga ya pas di pemandangan. Kemarin juga banyak teman-teman tuh yang nanya, katanya Bun itu tuh selang apa, menghalangi pemandangan banget gitu ya. Nah itu tuh selang mesin cuci ya, selang air ke mesin cuci. Jadi kalau mau nyuci-nyuci yang pastinya saya itu selalu pakai selang. Nah kalau pagi-pagi mah yang pasti selangnya itu dipakai ya teman-teman. Jadi kalau nggak nyuci rasanya itu rugi banget, apalagi kapasitas cucian saya kan sedikit, jadi setiap harinya tuh banyak terus ya cuciannya. Karena si kakak, si ade tuh bener-bener masih masa aktif-aktifnya, apalagi kalau udah berkeringat gitu ya, itu tuh bener-bener bau asem banget bajunya. Maka dari itu saya suka nyuruh untuk si kakak ataupun si ade suka untuk ganti baju setelah mandi, jangan dipakai lagi gitu ya, lebih baik saya nyuci daripada mereka itu pakai baju yang kotor gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu sudah menata piring-piring yang sudah kering di rak, dan itu cucian yang kemarin ya teman-teman. Dan itu tuh kalau sudah kering sekarang mah ditatanya di situ, alhamdulillah banget. Saya tuh agak plong gitu ya, karena satu persatu pekerjaan sudah selesai. Karena di pikiran saya dari kemarin itu tuh untuk mindahin rak piring ke dekat kamar mandi, karena kan kulkasnya udah nggak berguna, nggak berfungsi ya. Jadi saya mau keluarin aja biar dapur saya itu lebih tertata. Mungkin kalau kulkasnya bagus mah ya nggak bakalan saya pindah-pindah ya teman-teman, yang pastinya pasti tetap stay di situ aja gitu kan, karena kepake kan. Ini mah karena nggak kepake, jadi saya pindahin aja keluar. Jadi saya tuh kepikiran terus ya teman-teman, karena lumayan sempit juga kalau ada barang-barang yang nggak kepake. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.